Hello Technolovers, ini bukan sekedar kabar duka. Ini adalah pukulan yang keras, pukulan yang terasa langsung ke hati publik. Seorang prajurit TNI gugur di Lebanon, bukan di wilayah perang milik Indonesia, bukan pula dalam misi ofensif untuk menyerang lawan. Ia gugur justru ketika sedang membawa tugas yang mulia, menjalankan misi perdamaian dunia. Disitulah letak ironi yang paling menyakitkan. Mereka yang dikirim untuk menjaga stabilitas, mencegah kekacauan, dan menjadi simbol perdamaian, justru ikut menjadi korban dari konflik yang tidak kunjung padam. Dan dari tragedi inilah satu pertanyaan besar mulai menggema di tengah masyarakat. Sampai kapan Indonesia hanya akan diam melihat kenyataan seperti ini? Konteks konflik. Lebanon Selatan bukanlah kawasan biasa. Wilayah ini sudah lama dikenal sebagai salah satu titik paling sensitif dan paling rawan di kawasan Timur Tengah, bahkan di dunia. Di satu sisi ada Israel, di sisi lain ada Hizbullah. Dua kekuatan yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketegangan yang nyaris tak pernah benar-benar reda. Kadang dunia melihatnya sebagai masa tenang, tetapi kenyataannya itu bukan kedamaian yang sesungguhnya. Yang terjadi lebih sering hanyalah jeda singkat sebelum benturan berikutnya kembali meledak. Serangan kecil dibalas dengan respon yang lebih besar. Lalu balasan itu memicu balasan berikutnya. Siklus seperti ini terus berulang, terus hidup, dan seolah tidak pernah benar-benar berhenti. Dalam situasi yang rapuh seperti itulah pasukan penjaga perdamaian dunia ditempatkan, termasuk Indonesia, yang selama ini ikut terlibat melalui misi UNIFIL. Tugas mereka sangat jelas, menjaga stabilitas, menjadi penengah, mengurangi eskalasi, serta membantu melindungi warga sipil di tengah kawasan yang penuh ketegangan. Namun ada satu kenyataan pahit yang sering luput dari perhatian. Di wilayah seperti Lebanon Selatan tidak ada posisi yang benar-benar aman, dan seringkali tidak ada pihak yang benar-benar dianggap netral oleh semua pihak yang bertikai. Fakta kejadian. Insiden tragis ini terjadi di wilayah Lebanon Selatan, di area yang letaknya dekat dengan garis konflik aktif. Saat kejadian berlangsung, prajurit TNI tersebut sedang menjalankan tugas rutin, bukan sedang memimpin operasi tempur, bukan pula berada dalam misi penyerangan militer. Ia hanya menjalankan tugas penjagaan seperti yang biasa dilakukan dalam misi perdamaian. Namun situasi di lapangan berubah sangat cepat. Dalam hitungan detik, keadaan yang semula tampak berjalan normal mendadak berubah menjadi tragedi. Ledakan terjadi. Dugaan kuat mengarah pada eskalasi konflik yang memang sedang berlangsung di kawasan tersebut. Bisa jadi itu merupakan serangan yang tidak terarah, bisa juga merupakan dampak dari pertempuran yang terjadi di sekitar zona tempat pasukan perdamaian bertugas. Tetapi apapun sumber pastinya, hasil akhirnya tetap sama, fatal. Seorang prajurit Indonesia gugur. Ia bukan gugur karena kesalahan sendiri, bukan pula karena kelalaian saat menjalankan tugas. Ia gugur karena berada di wilayah yang dari hari ke hari makin sulit disebut aman. Dan disitulah persoalannya menjadi jauh lebih besar dari sekedar satu insiden. Detail korban dan dampaknya. Di atas kertas mungkin orang hanya melihat satu korban, hanya satu nama, hanya satu angka. Tetapi dalam kehidupan nyata itu tidak pernah sesederhana itu. Satu korban berarti satu keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Satu rumah kehilangan sosok yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Satu masa depan berhenti mendadak di tanah asing, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, dan jauh dari negeri sendiri. Karena itulah, peristiwa ini tidak dipandang publik sebagai statistik biasa. Prajurit yang gugur itu bukan sekedar angka dalam laporan. Ia adalah lambang pengabdian. Ia adalah representasi dari tugas negara. Ia adalah wajah dari komitmen Indonesia dalam misi perdamaian internasional. Dan ketika simbol pengabdian seperti itu tumbang, reaksi publik tidak berhenti pada rasa duka. Ada rasa kehilangan yang nyata, ada rasa pilu yang dalam, dan perlahan
ada pula kemarahan yang mulai tumbuh. Kemarahan itu bukan selalu meledak dengan suara keras, kadang justru muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa prajurit penjaga perdamaian tetap berada dalam resiko sebesar ini? Dan apakah keselamatan mereka benar-benar dijaga sebaik yang selama ini dibayangkan? Reaksi publik dan internasional. Respon publik datang sangat cepat. Ucapan belasungkawa bermunculan dari berbagai arah. Media sosial dipenuhi rasa simpati, doa, dan penghormatan kepada prajurit yang gugur. Namun semakin lama, suasana duka itu bercampur dengan nada yang berbeda. Nada yang lebih kritis, nada yang lebih tajam, nada yang mulai mempertanyakan banyak hal. Masyarakat mulai bertanya, bagaimana mungkin pasukan perdamaian justru menjadi korban? Apakah perlindungan terhadap mereka benar-benar memadai? Apakah keberadaan mereka di lapangan didukung jaminan keamanan yang cukup? Atau jangan-jangan mereka justru dibiarkan berada di tengah wilayah panas tanpa perlindungan maksimal? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar muncul karena publik tidak hanya melihat tragedi, tetapi juga melihat celah besar yang mengkhawatirkan. Sorotan internasional pun ikut mengarah pada insiden ini. Sebab pada prinsipnya pasukan penjaga perdamaian seharusnya tidak menjadi sasaran. Mereka hadir bukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan untuk meredamnya. Namun masalahnya, realitas di lapangan seringkali jauh lebih brutal daripada prinsip yang tertulis di atas kertas. Dalam konflik yang berlarut-larut, aturan tetap kalah oleh situasi, dan yang paling rentan justru sering menjadi korban pertama. Sikap pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam menyampaikan duka. Pernyataan resmi pun dikeluarkan. Nada yang digunakan tetap diplomatis, terukur, hati-hati, dan bisa dibilang masih berada dalam jalur yang selama ini memang biasa dipilih Indonesia di panggung internasional. Tetapi justru di titik inilah kritik mulai bermunculan. Sebab sebagian publik mulai merasa, apakah cukup jika respon negara hanya berhenti pada pernyataan duka dan kecaman normatif? Apakah pendekatan diplomasi yang tenang masih dianggap cukup ketika prajurit Indonesia sendiri sudah menjadi korban nyata di lapangan? Indonesia memang sejak lama dikenal sebagai negara yang konsisten menjunjung perdamaian. Itu adalah identitas diplomatis yang kuat. Namun dunia nyata tidak selalu menghormati prinsip hanya karena prinsip itu benar. Kadang-kadang memaksa sebuah negara untuk menunjukkan bahwa garis sabarnya ada batasnya, bahwa ada momen ketika sikap damai tetap harus dibarengi ketegasan. Dan sekarang banyak pihak mulai merasa bahwa momen seperti itu sedang datang. Desakan FPN. Tekanan tidak hanya datang dari masyarakat luas, dari dalam negeri sendiri, suara yang lebih keras mulai bermunculan. Forum Purnawirawan TNI atau FPN ikut bersuara, dan suara mereka bukan sekedar seruan biasa. Mereka mendesak pemerintah, terutama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, agar mengambil sikap yang lebih tegas terhadap serangan yang telah terjadi. Bagi FPN, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan kalimat diplomatik yang aman. Mereka menginginkan langkah yang nyata, sikap politik yang tegas, tekanan diplomatik yang lebih kuat, dan pesan yang jelas bahwa nyawa prajurit Indonesia bukan sesuatu yang bisa dipandang enteng. Desakan itu lahir bukan semata-mata dari emosi sesaat, ada kegelisahan yang besar di baliknya. Karena dalam pandangan mereka, ini bukan lagi sekedar soal dinamika geopolitik di Timur Tengah, ini sudah menyentuh soal martabat negara, soal kehormatan bangsa, dan yang paling utama, soal keselamatan prajurit Indonesia yang sedang bertugas jauh dari tanah air. Klimaks, tekanan memuncak. Di sisi inilah, tekanan mulai bertemu di satu pusat yang sama. Publik terus bereaksi, suara kritik semakin keras, desakan dari kalangan dalam negeri juga makin sulit diabaikan. Sementara itu, pemerintah berada tepat di tengah pusaran tersebut.
Jika memilih tetap berhati-hati dan terkesan diam, maka resiko terbesar adalah turunnya kepercayaan publik. Tetapi jika memilih langkah yang jauh lebih tegas, maka konsekuensi diplomatik juga bisa ikut membesar. Inilah dilema yang sedang dihadapi, bukan keputusan yang sederhana, bukan pula situasi yang nyaman. Namun satu hal tampak semakin jelas, keadaan ini tidak bisa dibiarkan menguap begitu saja tanpa respon yang terasa berarti. Sebab waktu terus berjalan, dan selama waktu itu berjalan, pasukan Indonesia masih berada di sana. Masih bertugas di wilayah yang sama, masih menghadapi ancaman yang sama, masih berada di bawah bayang-bayang resiko yang sama. Karena itu, peristiwa ini tidak berhenti sebagai duka, ia berubah menjadi tekanan, dan tekanan itu kini terus membesar. Gugurnya prajurit TNI di Lebanon bukan hanya sebuah tragedi. Ini adalah peringatan yang keras, peringatan bahwa dunia tidak selalu memberi ruang aman, bahkan kepada mereka yang datang membawa mandat perdamaian. Peringatan bahwa konflik bisa menelan siapa saja, termasuk mereka yang berdiri di tengah dengan tujuan meredakan keadaan. Dan sekarang pertanyaannya menjadi semakin terang. Apakah Indonesia akan terus memilih jalur aman dalam diplomasi tanpa menunjukkan tekanan yang lebih nyata? Ataukah kali ini Indonesia akan mulai menampilkan sikap yang lebih tegas demi melindungi prajuritnya sendiri? Karena dalam peristiwa seperti ini, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya citra kebijakan luar negeri, bukan hanya posisi diplomatik, melainkan nyawa.